Seorang pria sedang membelah kayu. Tiba-tiba muncul 3 tentara khusus di belakangnya. Mereka bertanya kepada pria apakah dia pernah melihat seorang gadis. Namun pria itu sama sekali tidak peduli. Bahkan memerintahkan mereka untuk pergi dari rumahnya. Pemimpin kecil itu tidak hanya tidak mendengarkan, tetapi juga memerintahkan anak buahnya untuk masuk dan melakukan penggeledahan langsung. Tindakan ini benar-benar membuat pria itu marah. Setelah mengalahkan 2 orang itu, dia bersiap untuk mengejar yang lain. Saat itu, terdengar suara tembakan dari dalam rumah. Ternyata tembakan itu ditembak oleh seorang gadis. Dia telah menghabisi orang terakhir. Dan pria itu bernama Kak Qiang. Dahulu dia juga adalah seorang tentara khusus terbaik. Tidak lama kemudian, virus mematikan melanda seluruh dunia. Militer berencana untuk secara rahasia mengeksekusi para terinfeksi. Namun Qiang Ge tidak setuju dengan tindakan mereka dan mencoba menghentikannya. Akibatnya, dia ditangkap sebagai pengkhianat. Kemudian mereka membawa Qiang Ge kembali ke markas, siap untuk menyuntikkan virus kepadanya untuk dijadikan percobaan. Untungnya, Qiang Ge bangun tepat waktu. Dia dengan cepat mematahkan leher dokter dan melarikan diri. Setelah itu, Kak Qiang tinggal sendirian di pegunungan yang terpencil. Siang hari menebang pohon dan berlatih besi. Malam hari membaca novel. Meskipun hari-harinya monoton, namun sangat bermakna. Malam itu, Kak Qiang makan barbeque di luar rumah. Tiba-tiba muncul seorang gadis yang penuh luka di belakangnya. Sebelum sempat bicara, dia pingsan di tanah. Kak Qiang segera membawa gadis itu kembali. Keesokan paginya, gadis itu bangun. Melihat pria kuat di depannya, dia sedikit panik. Kak Qiang memberitahunya bahwa dia bukanlah orang jahat. Gadis itu akhirnya lega. Kemudian, Kak Qiang mengeluarkan peluru dari punggungnya. Namun, dia menyadari itu adalah peluru pelacak militer. Kak Qiang menyadari ada yang salah. Maka dia segera menghancurkan peluru tersebut, dan bertanya kepada gadis itu siapa sebenarnya dia. Tidak disangka gadis itu pingsan lagi. Namun pada sore harinya, 3 tentara khusus datang. Kemudian adegan awal terjadi. Malam itu, gadis itu memberitahu Kakak Qiang kebenaran. Dia mengatakan namanya Xiao Mei. Tanpa sengaja, militer menemukan antibodi virus di tubuhnya. Maka mereka menangkap Xiao Mei, dengan harapan menggunakan serumnya untuk membuat obat, untuk mencapai tujuan mengendalikan dunia. Namun Xiao Mei berhasil melarikan diri, karena dia tahu serumnya dapat menyelamatkan lebih banyak orang. Saat itu, Qiang juga menyadari keparahan situasi. Dia tahu gaya bertindak militer. Mereka pasti tidak akan berhenti begitu saja. Maka dia memutuskan untuk bersatu dengan Xiao Mei melawan militer. Keesokan harinya, dia memperkuat rumahnya sendiri, dan membuat benteng dari karung pasir. Dia juga mengajari Xiao Mei beberapa keterampilan menembak. Setelah semua persiapan selesai, tiba-tiba perut Qiang terasa sakit. Dia segera menuju ke toilet, tanpa sadar bahwa sekelompok pasukan khusus telah mendekat dengan diam-diam. Beberapa orang baru saja membuka pintu kayu. Mencari masalah? Orang lain segera menahan Xiao Mei sebagai sandera, dan mengancam pria untuk menyerah segera. Namun, Qiang Ge tidak panik sedikit pun. Dia mengeluarkan busur panah dan mengarahkan ke arah lawan, langsung menembus paha lawan. Xiao Mei memanfaatkan kekacauan untuk melepaskan diri dari ikatan. Melihat Qiang Ge mendekat perlahan, pria itu ketakutan dan menembak beberapa kali. Namun tidak ada satupun yang kena, malah terkena panah dan terpental ke barat laut. Namun Qiang Ge tahu bahwa ini hanya permulaan. Tentu saja militer tidak akan membiarkan mereka lepas. Maka dia dengan cepat mengurus jenazah beberapa orang itu. Kemudian membawa Xiao Mei ke gudang. Melihat senjata-senjata di dinding, Xiao Mei langsung terpaku. Kedua orang mulai bersenjata lengkap, dan menuangkan bensin di sekitar rumah. Qiang Ge bahkan menggambar sebuah raja dan angka 8 di wajahnya. Penampilannya langsung meningkat drastis. Tapi saat Xiao Mei pergi mengambil air, sebuah kelompok pasukan khusus tiba-tiba muncul di belakang. Dia sekali lagi ditangkap. Setelah mengonfirmasi identitas Xiao Mei, kepala kecil segera melaporkan situasi ke markas besar. Kapten berjanggut besar belum sempat bicara. Orang kecil di samping langsung ditembak. Ternyata Qiang Ge datang membunuh. Mereka terkejut. Xiao Mei mengambil tongkat kayu yang runcing, langsung menusuk dada seseorang. Dengan kerjasama yang kompak, mereka dengan cepat menyelesaikan semua pasukan khusus. Tapi saat keduanya baru kembali ke pondok kecil, sebuah kelompok pasukan khusus tiba lagi. Beruntung Qiang Ge sangat tepat dalam menembak. Setiap peluru bisa menghabisi satu musuh. Namun Xiao Mei tidak begitu beruntung. Dia ditendang jatuh oleh seorang prajurit wanita. Karena dia memiliki antibodi virus sendiri, jadi wanita tentara tidak mengambil tindakan tegas. Ini memberi kesempatan pada Xiao Mei. Dia mengambil senjata di tanah dan langsung membawa wanita tentara ke barat laut. Pada saat itu musuh terus berdatangan.
Xiao Mei memegang dua senapan mesin dan menembak dengan cepat. Setelah membunuh beberapa orang, dia segera bersembunyi lagi. Sementara itu, Qiang Ge menggunakan kapak untuk membunuh. Dia memotong musuh sampai mereka berteriak-teriak. Dia menghilang di hutan. Musuh belum sadar dan sudah mati. Di sisi lain, Xiao Mei terus melakukan serangan mendadak dari tempat tersembunyi. Setelah mengalahkan beberapa orang, dia segera pindah posisi. Seorang pasukan khusus menemukan sesuatu yang aneh di tanah. Dia mencium dengan hati-hati. Tanpa sadar itu adalah bensin yang baru saja disiramkan Xiao Mei. Saat dia menyadari, sudah terlambat. Dia segera terbakar. Qiang Ge dan Xiao Mei berhasil lolos sekali lagi. Setelah mengetahui bahwa pasukannya telah dihancurkan, Sang Janggut segera marah malu. Kemudian dia mengirim pasukan elitnya. Mereka pasti akan mengalahkan Qiang Ge dan menangkap Xiao Mei. Namun begitu mereka tiba di lokasi misi, mereka disergap oleh Xiao Mei. Orang itu langsung pergi ke barat laut. Sementara Qiang Ge menggunakan panah untuk menyerang secara diam-diam. Dengan cepat membunuh mata-mata di atas pohon. Kemudian dia mengangkat senjata dan masuk ke hutan. Tanpa kesulitan, dia mengusir beberapa orang kecil lagi. Namun pada saat itu, seorang pria kuat muncul dari belakang. Dengan satu pukulan, Qiang Ge terjatuh ke tanah. Qiang Ge mengeluarkan pisau kecil dan berkelahi dengan lawan. Ternyata kemampuan orang ini tidak kalah dengan dia. Hampir saja ditusuk oleh pisau lepas. Qiang Ge dengan cepat mengatur diri untuk melawan. Namun dia tidak bisa bertahan. Akhirnya dia dipukul oleh lawan. Sementara itu, Xiao Mei juga ditangkap karena kebingungan. Pria kuat membawa Xiao Mei ke pintu rahasia. Siap membawanya kembali dari sana. Untungnya, kakak Qiang segera bangun. Dan dia mendengar dari walkie-talkie bahwa Xiao Mei telah diculik oleh mereka. Dia segera berlari ke arah terowongan rahasia. Sementara itu, pria kuat telah tiba di titik penjemputan. Dia meletakkan Xiao Mei dan menunggu bantuan dari rekan-rekannya. Namun, kakak Qiang tiba-tiba muncul lagi. Kali ini, dia memilih untuk menyerang secara aktif. Dia memukul kepala pria kuat dengan keras. Lalu dia melompat dan menangkap pipa besi di atasnya. Dia menopang dirinya di atas bahu lawannya dengan kedua kakinya. Dengan satu gerakan, dia mematahkan leher pria itu. Sementara itu, Xiao yang di sampingnya juga sadar dari pingsannya. Dia segera mendekati kakak Qiang yang terluka. Namun, bantuan dari pria kuat segera tiba. Kakak Qiang demi keamanan Xiao Mei hanya bisa menyuruhnya bersembunyi di balik pintu besi. Sementara dia mencari cara untuk mengalihkan perhatian mereka. Di luar sudah dipenuhi dengan pasukan khusus. Yang memimpin adalah si janggut besar, atasan yang ingin menyuntikkan virus ke kakak Qiang. Dia memaksa kakak Qiang untuk mengungkapkan posisi Xiao Mei. Kakak Qiang tentu tidak akan memberitahunya, dan meminta dia untuk berani berduel dengannya. Si janggut langsung menyetujuinya. Dia tidak ingin kehilangan muka di depan bawahannya. Kemudian dia mulai mengayunkan tinjunya ke arah kakak Qiang dengan gila. Kakak Qiang sudah kehabisan tenaga setelah beberapa putaran pertarungan. Namun dia masih berhasil menemukan kesempatan untuk melawan balik. Dia menekan si janggut dan memukulinya dengan keras. Setiap pukulannya menyebabkan kerusakan yang besar. Melihat dirinya kalah, si janggut mengeluarkan senjata dan bersiap untuk membunuh kakak Qiang. Namun akhirnya dia dikendalikan oleh kakak Qiang. Saat keduanya berkelahi, pistolnya meledak dan mengenai pria berjanggut itu. Langsung tewas. Dan bawahannya tidak membalas dendam. Karena mereka sudah muak dengan perilaku jahat si janggut. Saat itu, Xiao yang muncul dengan dua granat tangan. Dia mengatakan bahwa dia bisa pulang bersama mereka. Syaratnya adalah untuk melepaskan Qiang. Dan target khusus sebenarnya adalah Xiao Mei. Maka dia menyetujui permintaannya. Dengan demikian Xiao Mei dibawa pergi. Militer bersiap untuk menggunakan serumnya untuk mengembangkan vaksin virus. Namun tidak diketahui bahwa Xiao Mei telah dan menyimpan 3 botol sampel. Asalkan Qiang memberikan sampel ke perusahaan farmasi lain, vaksin untuk menyelamatkan manusia tidak akan didominasi oleh militer. Dan filmnya berakhir di sini.